Orang kabeh Jepang itu Tokyo. Kowe kok iso awal mulai milih budal nang Jepang? Kenapa alasan kamu kok bisa berangkat ke Jepang? Ya, yang pertama pasti gara-gara delok tetangga lah ya. Delok tetangga enek sing sukses. Sukses dengan pulang dari Jepang. Setelah pulang dari Jepang sukses, terus kok enek keinginan coba tak tiru ngono. Alhamdulillah ya bisa budal ini. Cuman ya prosesku ya rada suwe soalnya ya corona juga 2 tahun, kurang lebih 3 tahun lah aku nunggu sampai corona 3 tahun baru berangkat. Terus selama proses proses yang pernah mbok lakoni lah ibaratnya, Maksudnya? untuk pergi ke Jepang apa aja prosesnya, persyaratannya, dari persyaratan sampai proses keberangkatan. Kalau aku kan dari jalur negeri IM Japan ya. Jadi pemerintah. Pemerintah. Jadi persyaratannya mungkin sedikit lebih rumit dari yang program-program lainnya. Ya, contohnya persyaratannya ya mungkin ijazah ya, model-model ngono itu kan. Ya, Ijazah harus SMK minimal ya SMK lah. Terus ya sehat, persyaratannya ya sehat, waras. Mungkin kau mungkin bakal gendeng. Kudu waras ya arep makan. Oke, kudu waras. Terus secara berarti secara fisik lah ya, secara fisik. kondisi badan, berkas-berkas yang lain yang diperlukan buat pendaftaran ke Jepang apa aja? Ya KTP, ya dokumen-dokumen penting yang ada di Indonesia, contohnya KTP, ijazah, terus apa ya, akte, akte, SKCK, ya. Oh perlu ya SKCK ya? Perlu. Soalnya kan SKCK kan tanda bukti bahwa kita tidak mempunyai masalah dengan pihak kepolisian. Oh siap. Berarti belum tentu juga punya SKCK itu orang yang baik juga toh? Belum tentu. Belum tentu. Oke. Terus untuk tesnya sendiri biasanya di IM Japan itu apa aja yang sering diikuti oleh peserta-peserta yang mau ke Jepang? Kalau tes dari IM Japan itu ada beberapa macam. Yang pertama ya tes apa ya, tes pertama wah ya, yang pertama tes kesemaptaan, pemberkasan. Setelah pemberkasan kesemaptaan tubuh. Setelah kesemaptaan tubuh fisik itu mencakup hari 3 kilo itu harus selesai sebelum waktu 15 menit. Wow, cepat berarti ya. Lalu push up berapa kali mas? 35 kali di waktu enggak? Enggak sih. Oh enggak ya. Terus sit up, oh udah sit up 25 itu juga enggak dikasih waktu. Yang penting target selesai, lulus. Setelah itu dapat informasi mungkin sekitar menunggu 1-2 minggu, lalu medical check up. Untuk sebelumnya tadi ada kesemaptaan, itu yang maksudnya kesemaptaan itu kayak gimana mas? Ya tes ya pengecekan seluruh tubuh, ada yang bermasalah enggak dengan tulang-tulangnya, dengan anggota tubuhnya sehat, sempurna. Belum tentu juga. Ya itu lalu tes bahasa Jepang. Tes bahasa Jepang. Oh ada tes bahasa Jepang. Ada tes lain selain bahasa Jepang? Kayaknya ya cuma tes bahasa Jepang. Setelah itu mendapat kabar lulus atau tidaknya. Kalau lulus nanti langsung masuk ke pelatihan tahap 1 daerah tempat kita rekrut. Oh iya. Jadi contohnya kalau kita rekrut di Jawa Timur, di Surabaya, berarti kita nanti pelatihan daerah di Jawa Timur, Surabaya. Oh gitu. Selama 70 hari. 70 hari berarti 2 bulan. 2 bulan 10 hari. Nah itu proses untuk kita mendapat perusahaan di pelatihan tahap 1 itu.
Jadi untuk proses magang ke Jepang jalur pemerintah itu cukup rumit juga dan lama juga prosesnya. Jadi kalau misalnya kita di perjalanan tes, misalnya ada yang gagal nih, itu terus atau maksudnya gagalnya itu ngulang di posisi yang gagal atau kita mulai dari awal lagi? Ya tergantung gagalnya di mana. Kalau contohnya, kalau kita gagal di tes bahasa, itu kita kalau mau ngulang ya nggak harus ngulang dari awal, tapi cukup mengulang dari tes bahasa aja. Tapi kalau kita gagal di semaptaan, di fisik, di matematika, itu mengulang dari awal lagi. Jadi saking ketatnya sampai segitu ya, kurang lebih luar biasa. Tapi alhamdulillah juga banyak juga orang Indonesia yang berhasil lulus tes dengan lancar, karena mungkin antusiasnya dan kemauan sangat tinggi buat pergi ke Jepang. Jadi karena emang kesempatan pergi ke Jepang itu sangat bagus buat anak-anak muda untuk yang baru-baru lulus sekolah, karena mereka mungkin masih mempunyai jiwa untuk cari uang gitu. Tapi ya dengan satu catatan, kalau sudah punya kerjaan di luar negeri, di Jepang misalnya, dan gajinya besar, ya jangan sampai boros. Itu sih kalau mau punya tabungan yang lebih buat nanti kalau kalian udah di Indonesia, misal buka usaha atau yang mau buka cabang usaha yang udah ada, seperti itu. Jadi pinter-pinteran kalian gimana caranya kalian bisa menabung dengan baik dan benar. Ini adalah kuburan di Jepang seperti ini, rapi. Apakah Anda ada minat? Nah itu seperti itu. Kalau ada yang mau pesan, silakan hubungi ini. Jadi itu sedikit wawancara dari teman kita peserta magangnya dari Indonesia, sekilas tentang proses dan persyaratan untuk magang ke Jepang. Seperti itu. Itulah proses dan persyaratan Jepang. Alhamdulillah, ini sedikit lumayan sejuk karena ketutupan sama pohon-pohon di atas, jadi nggak terlalu panas. Asas. Aku ini toko makan toh Mas. Asam tadi toko daging ini apa ya? Ini daging apa? Tapi daging sapi, tapi rasanya jual. Tenang. Kayak tulang cekel ini gitu Mas, ngerti nggak? RT, sate, maksud sate. Jadi tapi cekel tulangnya terus kayak muter ini kayak wagyu. Oh iya, pernah ngerti, pernah ngerti. Ya. Ada aku nggak enak dia. Seger ya? KSK. Orang sampai Jepang itu Tokyo. Orang kabeh Jepang ikut Tokyo. Ya ini seperti tempat kita ini, Jepangnya Jepang ala-ala.